Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati menyampaikan peringatan dini untuk waspada datangnya La Nina menjelang akhir tahun ini. Berdasarkan monitoring terhadap perkembangan terbaru dari data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, menunjukkan bahwa saat ini anomali telah melewati ambang batas La Nina, yaitu sebesar minus 0,61 pada dasarian 1 Oktober 2021. Kondisi ini tentunya berpotensi untuk terus berkembang dan harus segera bersiap menyambut kehadiran La Nina 2021-2022 yang diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga sedang, setidaknya hingga Februari 2022. Pada bulan Oktober lalu, beberapa wilayah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang sedang mengalami transisi atau peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Pada periode peralihan musim ini perlu diwaspadai fenomena cuaca ekstrim yang sering muncul seperti hujan lebat, angin puting beliung, angin kencang, meskipun periodenya singkat tapi sering memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Kewaspadaan dalam menghadapi musim hujan ini selain wilayah-wilayah langganan atau berpotensi banjir dan longsor, lebih waspada pada periode puncak musim hujan yang diprediksi akan dominan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2021. Berdasarkan monitoring terhadap perkembangan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, menunjukkan bahwa saat ini nilai anomali, jadi terjadi anomali suhu muka air laut. Nah, nilai anomali tersebut dibandingkan antara Samudra Pasifik bagian tengah dan timur dengan wilayah perairan Indonesia. Dan saat ini nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina, yaitu sebesar minus 0,61, yang harusnya ambang batasnya adalah 0,5. Kondisi ini berpotensi untuk terus berkembang dan terus akan kami monitor. Oleh karena itu kita harus segera bersiap untuk menghadapi adanya atau datangnya La Nina seperti tahun yang lalu, yaitu La Nina menjelang akhir tahun ini yang diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga moderat atau sedang seperti tahun lalu, setidaknya hingga bulan Februari tahun 2022. Dari kejadian La Nina tahun 2020 lalu, hasil kajian BMKG menunjukkan bahwa curah hujan mengalami peningkatan pada bulan November, Desember, Januari, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali hingga NTT, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan. Peningkatan curah hujan bulanan berkisar antara 20 hingga 70%. La Nina tahun ini diprediksikan memiliki dampak yang relatif sama dengan tahun lalu, yang diikuti dengan berbagai bencana hidrometeorologi secara sporadis di berbagai wilayah yang terdampak. Dengan adanya potensi peningkatan curah hujan pada periode musim hujan tersebut, sekali lagi, maka kami meminta untuk seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjut dari curah hujan tinggi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Kemudian, selain La Nina, BMKG juga melakukan monitoring perkembangan musim hujan untuk tahun 2021 hingga 2022. Bahwa saat ini hampir 20% wilayah zona musim di Indonesia telah memasuki musim hujan. Ya, sebagian wilayah Indonesia yang ini yang akan memasuki musim hujan
mulai Oktober kami telah menyampaikan hasil prediksi bulan Agustus yang lalu bahwa musim hujan maju ya, harusnya mulai November biasanya. Nah, saat ini sesuai prediksi telah dimulai Oktober dan bahkan sebagian kecil sudah mulai September. Secara umum sampai dengan bulan November 2021 diperkirakan 87,7% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Pada bulan Oktober ini beberapa wilayah yang akan mengalami transisi, kalau tadi yang memulai ya, sekarang yang akan mengalami transisi atau peralihan musim, hingga perlu diwaspadai fenomena seperti puting beliung atau cuaca ekstrim, terutama di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.